Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sifat rancangan organisasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yogi Permana Putra, NIM 1861290. Baik, langsung menuju ke penjelasannya, yaitu sifat rancangan organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Oleh karena itu, organisasi merupakan cara dalam mengimplementasikan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Hampir semua organisasi mengalami perubahan secara kontinu sebagai akibat faktor-faktor seperti situasi dan orang. Selain itu, rancangan organisasi untuk organisasi yang lebih besar sangat kompleks dan memiliki banyak tingkatan dan variasi. Manajer harusnya tahu bahwa merancang suatu organisasi merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah selesai. Baik, materi selanjutnya adalah perspektif universal pada rancangan organisasi. Perspektif universal berusaha mengidentifikasi suatu cara yang terbaik untuk mengelola organisasi. Hal ini dapat ditelusuri dalam dua hal, yaitu yang pertama, model birokrasi, dan yang kedua, model perilaku. Baik, untuk model birokrasi, perspektif Weberian menyebutkan bahwa birokrasi adalah model rancangan organisasi yang berdasar pada suatu otoritas yang sah dan formal. Sedangkan model perilaku adalah model rangkaian organisasi yang konsisten dengan gerakan hubungan manusia dan menekankan perhatian pada pengembangan kelompok kerja dan perhatian mengenai proses interpersonal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Andreas Yuda Pranata, NIM 1861225. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tentang pengaruh situasional pada rancangan organisasi. Pandangan situasional terhadap rancangan organisasi atau yang biasa disebut situational view of organization design, yang berdasarkan asumsi bahwa rancangan akan optimal untuk setiap organisasi jika organisasi itu akan mulai mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Jadi organisasi dituntut untuk lebih menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Tentunya ada beberapa perubahan yang terjadi, ada 4 faktor, yaitu teknologi, lingkungan, ukuran organisasi, siklus hidup organisasi. Strategi tingkat korporasi. Organisasi yang mengadopsi pendekatan portofolio dalam mengimplementasikan strategi korporasi harus memastikan bahwa rancangannya sesuai dengan strateginya. Tetapi manajer di tingkat korporasi memang perlu memutuskan beberapa banyak kebebasan pengambilan keputusan yang diberikan kepada kepala dari setiap unit. Selanjutnya, strategi tingkat bisnis. Mempengaruhi rancangan bisnis individual dalam organisasi dan juga keseluruhan dari organisasi itu sendiri. Organisasi yang menetapkan strategi defender atau strategi bertahan lebih mungkin bentuknya lebih bertingkat dan tersentralisasi, memiliki rentang manajemen yang sempit dan mungkin mengambil pendekatan fungsional dalam departementalisasi. Fungsi fungsional. Hubungan antara strategi fungsional organisasi dan rancangannya kurang jelas dan mungkin berada di bawah kewenangan tingkat korporasi atau bisnis. Demikian. Bentuk dari rancangan organisasi. Yang pertama, rancangan fungsional bentuk U. Rancangan fungsional bentuk U adalah pengaturan organisasi yang didasarkan pada pendekatan fungsional terhadap departementalisasi. Anggota dan unit dalam organisasi dikelompokkan menjadi departemen-departemen fungsional seperti pemasaran dan produksi. Kedua, rancangan konglomerat bentuk H. Rancangan konglomerat digunakan oleh organisasi yang terdiri dari serangkaian bisnis yang tidak berhubungan. Pada intinya merupakan suatu holding company yang dihasilkan dari diversifikasi yang tidak berhubungan. Setiap bisnis atau rangkaian bisnis dioperasikan oleh seorang manajer umum yang bertanggung jawab atas laba atau ruginya, dan setiap manajer umum berfungsi secara independen terhadap yang lainnya. Yang ketiga, rancangan divisional bentuk M. Rancangan divisional didasarkan pada bisnis berganda pada bidang-bidang yang berhubungan yang beroperasi dalam kerangka kerja organisasi yang lebih besar. Yang keempat, rancangan matriks.
Rancangan matriks didasarkan pada dua dasar departementalisasi yang saling tumpang tindih. Fondasi dari matriks adalah serangkaian departemen fungsional. Serangkaian kelompok produk atau departemen sementara kemudian ditempatkan di seluruh departemen fungsional. Rancangan hibrida. Beberapa organisasi menggunakan rancangan yang mempresentasikan hibrida dari dua atau lebih bentuk umum dari rancangan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arfani, NIM 1861288. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang persoalan yang muncul dalam rancangan organisasi. Organisasi tim merupakan pendekatan terhadap rancangan organisasi yang bergantung dengan secara eksklusif terhadap tim jenis proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasari. Selanjutnya, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi yang memiliki sedikit struktur formal atau tidak memiliki struktur formal. Organisasi semacam ini pada umumnya hanya memiliki sedikit karyawan permanen dan sangat sedikit staf dan fasilitas kantor pada pusat administratif. Selanjutnya, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan suatu proses organisasi yang berusaha mendorong pembelajaran selama seumur hidup dan pengembangan pribadi dari semua karyawannya. Sementara secara kontinu merubah dirinya sendiri untuk merespon perubahan permintaan dan kebutuhan. Dan selanjutnya, persoalan dalam rancangan organisasi internasional. Persoalan lain yang muncul dalam rancangan organisasi adalah tren menuju bisnis internasional. Persoalan yang relevan dengan rancangan organisasi adalah bagaimana merancang kekuatan internasional dan bagaimana bersaing dalam pasar global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.